Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi di program Cirebon Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang Ramadan bulan Taubat. Nanti akan disampaikan penafsirannya oleh Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad. Alhamdulillah lancar ya puasanya. Alhamdulillah. Terus kemudian juga nanti akan disampaikan sedikit dari sisi tajwid oleh Kang Ustadz Nur Arifin. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar. Alhamdulillah lancar insyaallah. Baiklah, mari kita baca bersama-sama Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berkaitan dengan tema kita pada episode kali ini, yakni Ramadan bulan Taubat. Nanti kita baca bersama-sama. Nanti akan dibimbing oleh Kang Ustadz Nur Arifin. Silakan Kang Ustadz. Mari para santriwan dan santriwati kita buka Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. Pemirsa juga barangkali ikutan bersama kami para santriwan dan santriwati untuk membaca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Oke, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke, pemirsa dan teman-teman para santriwan dan santriwati,
kita akan membahas hukum tajwid yang ada di dalam ayat 183 dan 184. Karena hukum tajwid itu untuk menunjang kita membaca Al-Qur'an. Yang pertama di sini ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina. Di situ ada dua hukum tajwid. Yang pertama mad jaiz munfasil dan yang kedua ada alif lam syamsiyah. Terus amanu di situ ada mad tabi'i, kutiba alaikum. Di situ ada mad layyin juga, ada alif lam syamsiyah, sama asfiyamu ada alif lam syamsiyah dan mad tabi'i. Terus selanjutnya min qablikum. Nun mati bertemu dengan huruf qaf itu termasuk ke dalam hukum tajwid bacaan ikhfa. Selanjutnya kum la'allakum. Mim mati bertemu dengan lam itu termasuk hukum idhar syafawi. Sama yang terakhir tattaqun mad arid lisukun. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akan kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kang Ustadz Nur Arifin atas sedikit pembahasan tentang hukum tajwid yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Cirebon Mengaji Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, kita kembali lagi di program Cirebon Mengaji Mudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang penafsiran dari ayat 183 sampai 184 yang ada di Quran Surat Al-Baqarah dengan hubungan yang berkaitan dengan Ramadan bulan Taubat. Silakan mungkin kepada Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad menjelaskan tentang penafsiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para pemirsa baik yang ada di rumah maupun yang di studio. Tadi sudah dibacakan surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan, kutiba alaikum, telah diwajibkan atasmu berpuasa asyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi puasa ini sebagai salah satu dari 5 pilar agama. Itu bunya al-Islam ala khomsin antasyada la ilaha illallah wa tasubu Ramadan, kan gitu. Jadi puasa itu salah satu dari 5 rukun Islam, kan. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Itu kan bagian dari rukun Islam, kan, yang jumlahnya ada 5. Nah, puasa itu salah satunya, dan puasa ini tidak hanya disyariatkan pada umat Nabi Muhammad, tetapi umat-umat sebelumnya juga, terutama pada agama-agama Samawi, rumpun agama Ibrahim, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Islam, itu sudah disyariatkan puasa. Jadi ada syariat puasa, itu sudah ada. Dan puasa ini salah satu keistimewaannya adalah di samping sebagai bulan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai momentum untuk kita bertobat dan mendekatkan dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jadi dalam 1 bulan ini
kita dituntut memiliki kecerdasan, terutama kecerdasan spiritual ya. Jadi kecerdasan itu kan tidak hanya intelektual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan untuk mengasah kecerdasan spiritual kita adalah salah satu dengan berpuasa. Jadi puasa adalah laku ibadah yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat private. Ibadah yang lain boleh bisa menipu. Ibaratnya kan kita pura-pura sholat bisa saja. Kita pura-pura zakat bisa saja. Kita pura-pura apalagi? Pura-pura sedekah bisa saja. Tapi pura-pura puasa itu tidak bisa. Anda berpura-pura sedang puasa itu nggak bisa. Karena itu langsung hubungannya dengan Allah. Makanya Allah mengatakan as-saumu li wa ana adzibi. Jadi puasa itu langsung berurusan dengan aku, kata Allah. Atau puasa itu untukku. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi puasa itu salah satu ibadah yang sangat privat. Ibadah mahdoh yang hubungannya langsung dengan Allah. Karena itu di bulan puasa ini momentum bagi kita untuk mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya dengan Allah dan bertaubat. Inilah bulan paling istimewa karena ada banyak peristiwa besar di bulan Ramadan, turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran turunkan bulan Ramadan. Al-Quran di bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar misalnya. Dan kata Kanjeng Nabi bahwa Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun. Jadi permulaan Ramadan itu rahmat, kasih sayang. Tengah-tengahnya itu maghfirah, ampunan. Dan akhirnya itu terbebas dari neraka. Baro'atun minan nar ya. Jadi bebas dari neraka. Ini jadi saya kira para pemirsa baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk betul-betul bertaubat ya. Betul-betul mengkoreksi diri kita. Jadi tobat itu kan sesuatu yang tobat itu dilakukan karena ada sesuatu yang sudah kita lakukan. Itu tobat. Jadi tobat itu bukan sesuatu yang akan kita lakukan, tapi tobat itu sesuatu yang sudah kita lakukan. Dan tobat yang artinya di bulan puasa ini kita dituntut untuk introspeksi, untuk membaca diri kita, apa yang sudah kita lakukan, kesalahan apa, dosa-dosa apa, itu sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan, mumpung ada bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mungkin itu saja sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad atas penyampaian sedikit penafsiran dari ayat 183 sampai 184 Quran surat Al-Baqarah. Maka dari itu kepada pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Cirebon Mengaji, Merayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Kita kembali lagi di program Cirebon Mengaji, Merayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Baiklah, pada kali ini kita ke sesi pertanyaan ya. Mungkin dari para santri ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kasbuna dari Pondok Pesantren Babakan Ciwarin Cirebon. Bagaimana hukumnya ketika ada orang yang sudah bertaubat tapi terus melakukan perbuatan dosa lagi, Ustaz? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bertobat tetapi dia masih terus melakukan, sebetulnya dia belum bertobat.
Dalam arti yang sesungguhnya ya. Tobat itu secara bahasa adalah an-nadmu, menyesal. Itu tingkatan yang paling pertama. Jadi ketika kita melakukan dosa, kemudian kita menyesalinya, itu tobat. Secara bahasa itu sudah tobat, karena kita menyesali. Tetapi itu tidak cukup, menyesali saja tidak cukup. Kita harus punya komitmen untuk tidak melakukan dan mengulangi lagi. Itu. Jadi ketika kita sudah bertobat, tiba-tiba jarak waktu seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu melakukannya lagi, ya itu namanya kalau dalam bahasa Jawa itu tobat sambel. Iya, tobat sambel itu seperti kita makan sambel kan. Makan sambel itu pedes. Kadang ketika kita sudah kepedesan, itu ya kapok kita makan sambel. Tapi begitu sudah selesai ada sambel lagi, ya kita pengen lagi. Itu tobat sambel. Jadi tobat yang yang belum sesungguhnya. Tapi ya untuk tingkatan orang awam ya, menyesal saja itu sudah bagus itu. Menyesali saja itu sudah bagus. Daripada kita ingkar kepada Allah. Ada orang yang bangga melakukan dosa. Itu lebih fatal lagi. Jadi bangga dia melakukan dosa, bangga. Bermaksiat kepada Allah itu bangga. Itu saya kira yang akan mendatangkan murka Allah itu seperti itu. Jadi kalau kita belum bisa tobatnya secara sungguh-sungguh, ya minimal sekali itu kita menyesali di dalam hati. Minimal kita menyesal bahwa kita bersalah kepada Allah, kita tidak akan melakukannya lagi, bahwa kita salah gitu. Kita salah di hadapan Allah itu penting. Karena dengan begitu kita mengakui kelemahan kita. Makanya Allah mengatakan rufi'a ummati anil khoto wal nisyan misalnya. Bahwa Allah itu mengampuni terhadap kelalaian dan kealpaan yang dimiliki oleh manusia itu karena ya ada keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi kalau kita ingin bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, ya kita menyesali sekaligus kita tidak akan mengulangi. Menyesali dan tidak mengulangi, itu kata kuncinya. Dan yang kedua, dalam konteksnya sebagai bulan Ramadan ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan bahwa man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Jadi barang siapa berpuasa dengan sepenuh-penuhnya beriman kepada Allah, imanan wahtisaban, maka Allah akan mengampuni dosanya. Inilah konteks puasa sebagai bulan pahala, saya kira seperti itu. Dengan berpuasa maka kita dosa kita akan diampuni. Kesimpulannya adalah manfaatkan bulan Ramadan ini untuk bertobat kepada Allah dan memperbanyak ibadah, melipat gandakan ibadah kita di bulan-bulan yang lain. Oke, baiklah, terima kasih Kang Ustadz Jamaluddin Muhammad. Jadi kesimpulannya adalah kita jangan menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini karena di bulan ini terdapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Jadi itu dari kesimpulan dari episode kali ini. Sampailah kita pada ujung acara. Tetap bersama kami di program Cirebon Mengaji, Budaya Kembali Maghrib Mengaji, yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon, tayang pada pukul 3 sore hanya di RCTV Lakapadane. Saya Muhammad Fatur Rahman Alamin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.